Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi rekan-rekan pecinta seni baca Al-Quran. Pada pagi ini marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat iman Islam, sehingga pada pagi hari ini waktu subuh kita bisa bertemu kembali dalam secara langsung berkenaan dengan seni baca Al-Quran, berkenaan dengan dasar-dasar bagaimana kita mempunyai suara yang enak didengar, merdu, dan juga tidak mengesampingkan tajwid dan makharijul huruf yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam tentu kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekanku semuanya, pecinta seni baca Al-Quran dimanapun jenengan berada, pagi ini saya akan menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan bagaimana sih agar suara kita itu bisa didengar enak oleh orang lain atau bisa merdu, minimal tidak fals. Apa yang kita bisa lakukan untuk memaintain seperti itu? Tentu tidak mudah, ya. Tentu tidak mudah. Maka untuk itu, yuk kita membacakan sholawat dulu supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan keberkahan di pagi hari ini. Ya, barangkali ini udah pagi-pagi kan, biasanya jogging, biasanya langsung pakai sepatu, pakai sepeda, tapi yuk kita berikan waktu sebentar untuk bisa belajar bersama-sama mengenai bagaimana sih cara-cara untuk bisa memaintain suara kita agar terlihat merdu atau minimal enak didengar. Karena ini kan kita tidak bisa menyatukan satu ini ya. Jadi kalau enak didengar ini kan banyak interpretasi, sehingga bagaimana ya trik untuk bisa supaya suara kita merdu. Tapi sebelum itu kita sama-sama yuk untuk membacakan sholawat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kita juga mendapatkan kesehatan yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alaika fi salatullah ala syafi salamullah بمحيي
من البلواء يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلواء يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله ويا أقطاب ويا أجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan pagi ini untuk tetap beraktivitas, apalagi ini hari Minggu, harinya orang-orang berolahraga ya. Jadi nanti setelah kita mendengarkan siaran langsung ini selesai, silakan mau ke lapangan, mau ke kota, mau ke mana saja, yang penting ingat kesehatan yang utama ya. Jadi kita diberikan kekuatan oleh Allah, mudah-mudahan untuk kemaslahatan dan juga kita senang untuk melakukannya. Rekan-rekan semuanya, ada beberapa tips ketika kita ingin menjadikan suara kita suara yang bagus, menjadikan suara kita yang merdu ya. Barangkali ada. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Manira, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, isi kasur ya. Bapaknya mana? Biasanya bapaknya yang hadir ini. Ini sekarang Ibu Hajah Manirahnya yang hadir. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Silakan di komen Bu, komen di bawah. Mudah-mudahan hari ini persiapan kemana ini? Persiapan biasanya selalu banyak acara ini Bung dan Pak Sugiarto. Oke, kita kembali ke pokok. Tadi ingin suaranya merdu, ingin nafasnya kuat, ingin agar supaya suaranya tidak fals. Apa yang kita ingin kerjakan untuk itu? Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa membuat suara kita menjadi lebih strong, lebih kuat, lebih berbobot. Yang pertama tentu latihan pernafasan. Selalu saya katakan pernafasan. Karena pernafasan ini adalah titik poin di mana kita bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara tenang. Karena kalau nafas kita pendek,
lagu kita bagus, suara kita oke, akan masih tetap kurang. Ya, jadi pernafasan ini adalah titik poin untuk seorang pecinta seni baca Al-Quran. Karena apa? Ya karena dari pernafasan ini kita bisa mengatur lagu-lagu variasi apa saja yang kita inginkan. Ya, contoh pernafasan. Ada yang namanya latihan pernafasan diafragma, atau kita katakan pernafasan perut. Ya, kalau diafragma itu adalah letaknya di bawah paru-paru, ya, otot seperti kubah yang berada di bawah paru-paru. Jadi kalau kita misalkan mengambil nafas, ya, rongga ini akan terbuka lebar. Kemudian kita pelan-pelan keluarkan. Ya, ini adalah latihan diafragma. Ini penting karena bagi seorang qori, bagi seorang yang cinta seni baca Al-Quran, ketika kita melantunkan syair-syair atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, nafas ini harus diatur. Tidak sembarang langsung bubar. Ya. Jadi harus diatur pengeluarannya. Jadi ini yang namanya latihan pernafasan diafragma. Ya. Jadi kapasitas paru-paru itu ditingkatkan dan kontrol nafas dari situ. Contoh, coba untuk mengeluarkan suara kita tetapi perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya nafas kita panjang, ayat yang kita dapat juga panjang. Jadi ini adalah salah satu cara, ya, yang bisa dilakukan oleh orang yang ingin nafasnya panjang, nadanya tidak fales, dan juga punya lagu-lagu yang pas kalau diaplikasikan di Al-Quran. Jadi yang pertama adalah nafas, ya, pernafasan diafragma atau yang namanya pernafasan perut kalau kita terjemahkan. Jadi dengan itu insya Allah, ya, tadi yang saya katakan itu, sebanyak-banyaknya, ambil nafas sebanyak-banyaknya, ya, kemudian dihembuskan pelan-pelan, ya. Coba nanti ada perbedaannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalkan mau disatukan, ya, satu nafas kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat pendek saja dulu, ayat-ayat yang bisa kira-kira para pecinta seni baca Al-Quran ini mampu. Jangan ayat-ayat yang panjang, itu nanti kalau sudah terlatih.
Jadi contoh itu kita jadikan sebagai bahan untuk muhasabah, bagaimana kita menilai diri kita dengan suara kita, sampai mana sih sebenarnya suara kita itu. Ya, itu yang pertama. Ya, barangkali ada yang lain. Ibu Manira, assalamualaikum Ibu. Komentar di bawah ya Bu. Lalu yang kedua, ada namanya pemanasan vokal. Apa itu pemanasan vokal? Ya, lakukan pemanasan vokal secara rutin untuk meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan vokal, serta mempersiapkan mental untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran supaya terdengar indah dan tidak kaku. Maka dari itu latihan vokal ini ya bisa dilakukan kapan saja, apalagi setelah sholat subuh ya, di luar ya, ketika menghadap ke kiblat misalkan ya, dengan suara yang lantang, jangan lantang-lantang banget, takutnya ada orang yang terganggu ya. Kita juga lihat situasi kanan kirinya, kalau sepi ya kayak gitu. Ambil nafas, kemudian ya kalau latihannya jangan gini-gini amat, tidak. Tapi ini adalah merupakan contoh bagaimana melatih vokal supaya tidak kaku. Karena ini penting. Seperti yang tadi ucapkan, bahwa yang pertama itu pernafasan. Ya, pernafasan penting. Vokal supaya tidak kaku penting juga. Ya, karena ini modal untuk bisa mental kita mengikuti suara kita yang kita punya. Jangan sampai kita punya niat yang bagus, nafas yang bagus, tapi suaranya fals, ya minus dong. Ya, jadi itu bagaimana kita pelan-pelan mempunyai keinginan untuk suara yang bagus. Yang pertama ya tadi latihan pernafasan ya, pernafasan diafragma, pernafasan perut ya. Barangkali 1 menit, 1 menit kebanyakan. Kira-kira 10 detik, 5 detik, 15 detik, mampu lagi 20 detik, seterusnya. Latihan-latihan seperti itu bisa menjaga suara kita tetap jernih dan menjaga suara kita tetap jelas dan merdu. Ya. Yang nomor 3 adalah menjaga kesehatan suara. Apa menjaga kesehatan suara? Yaitu tadi ya, sering banyak minum air putih, contoh ya, sering banyak olahraga ya. Air putih juga perlu ya. Ya, merokok, ini saat ini banyak korek-korek yang kalau tidak rokok ya nggak keren. Nah, itu paradigma yang kurang tepat gitu. Tapi mereka melaksanakan, dia merokok, tapi akhirnya jual korek. Ya, tapi itu ya tidak semuanya. Tapi secara umum, ya rokok yang dihindari. Kalau untuk supaya suara kita sehat, suara kita tidak serak dan sebagainya,
Juga kopi kafein juga mempengaruhi suara, tetapi banyak kali yang minum kopi santai-santai aja suaranya bagus. Ya, jadi ini tinggal pilihan saja. Jenengan mau milih yang mana, kira-kira jenengan nyaman, ya sudah lakukan, gitu ya. Itu menjaga kesehatan suara. Karena rokok itu alkohol ya jangan ya, kalau alkohol itu tidak boleh ya. Ya semacam yang soda-soda yang itu sebagainya lah ya, yang kira-kira kurang baik untuk kesehatan ya. Suaranya ya bisa dilihat ya. Kemudian makanan itu tadi minuman ya, makanan juga yang berminyak ya. Hindari yang berminyak, makanan yang berminyak yang nanti bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan sehingga mempengaruhi kualitas suara ya, gorengan ya, kemudian makanan yang pedas, wah itu favoritnya ibu-ibu, favoritnya yang kalau ngumpul itu kan, ya, kalau nggak rujak ya apa segala macam. Nah ini kalau ingin suaranya jernih, tolong dikurangi, bukan dihindari. Kalau dihindari ya kayaknya terlalu ini ya, berat ya. Dikurangi. Kopi boleh. Banyak kok kore-kore yang minum kopi, merokok segala macam. Tapi mungkin mereka juga ada batasannya, tidak selalu begitu. Karena mereka tahu ya, suaranya itu bisa rusak karena adanya iritasi tenggorokan kalau sering mengkonsumsi yang seperti itu. Maka dari itu tentu kita di sini hanya memberikan tips-tips saja ya, tidak mengharuskan ini nggak boleh ya. Itu nanti kembali ke kualitas suara dari rekan-rekan ya. Ya misalkan saja apa sih, kita latihan suaranya ya yang ini. Kalau monoton enggak apa-apa. Kalau memang belum pede ya, belum confident dengan suara kita, ya monoton. Latihan suara ya. Juga melatih ya, kemarin tuh ya huruf hijaiyah dan sebagainya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, da, ro, za. Jadi melenturkan suara-suara seperti itu supaya nanti ketika kita membaca Al-Quran dengan qiraat atau membaca Al-Quran dengan di lagu dan sebagainya akan lentur, tidak kaku. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dilatih ya, kalau bisa sehari-hari dilatih sambil nunjuk atau pakai sholawatan sallallahu ala Muhammad, melatih suara supaya tidak kaku ketika membaca Al-Quran ya. Barangkali ada yang lain, monggo silahkan yang lain yang mau bergabung ya. Ini masih Ibu Hajah Manira yang masih standby. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Ini acaranya kemana ini? Kemariko Randu Dongkal atau kemana ini? Ya, karena sudah padat ini kayaknya di Randu Dongkal yang lapangan bolanya. Ya, mudah-mudahan dengan Bapak Sugiarto
Romo Ajah Munirah sehat selalu ya. Kita kembali ke laptop. Sambil menunggu kita sholawatan lagi yuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La 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 suara-suara yang seperti inilah yang nanti terlatih sehingga suaranya merdu, didengar enak, intonasinya juga jelas. Yang ketiga atau yang keempat ya, masih dalam kesehatan suara. Suara itu ya harus diistirahatkan. Jangan kuar terus, nanti ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran malah salah. Jadi suara sebisa mungkin diminimalisir. Jangan terlalu frontal dibikin untuk suara-suara yang tak perlu. Kalau memang ini sedang latihan suara, berikan waktu istirahat yang cukup kepada suara, terutama setelah menggunakannya dengan intens, apalagi yang keras-keras ya. Karena bisa cedera suaranya, integritas suaranya cedera kalau memang suaranya yang dipakai over. Jadi semua yang terlalu itu ya akibatnya bisa ya, kita nggak sadar, teriak, tapi ketika kita perform di panggung atau kita perform dalam musabaqah tilawatil Quran akan berpengaruh. Akhirnya kita yang rugi. Yang tadinya kita ingin mendapatkan suara yang bagus, suara yang betul-betul memberikan sebuah poin kepada kita, ternyata karena maintenance kitanya tidak bagus, suara kita dipakai terus, akhirnya berunya, suaranya serak, bahkan tidak ada suara. Jadi ini betul-betul kalau ingin suaranya bagus, suaranya mempunyai karakter, ya latihan yang baik. Ya, jangan sampai kita tadi itu sering makanan-makanan yang berminyak, karena nanti bisa terjadi iritasi pada tenggorokan, ya, mengistirahatkan suara. Kenapa? Karena supaya tidak merusak kita suara. Kalau terlalu over, kita akan bermasalah dengan itu. Kemudian tadi pernafasan, ya, pernafasan apa? Diafragma atau perut, ya. Itu adalah bagian dari tips-tips ketika kita ingin konsisten, ya, mempunyai suara yang panjang, suara yang bagus, yang merdu dan enak didengar, serta mental, ya, mental yang ada, sehingga ini bisa menjadikan kita menjadi seorang qari'ah yang mampu bertanggung jawab dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini sudah hampir 20 menit, ya. 20 menit sudah berlangsung. Barangkali ada yang masih hadir.
sudah tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan memberikan kesehatan, ya, utamanya banget kesehatan kepada kita semuanya, dan diberikan kelapangan kemudahan dalam rangka belajar seni baca Al-Quran, baik lewat offline maupun lewat online seperti ini. Yang penting kita niatkan ini untuk semata-mata hormat kepada Al-Quran sebagai panduan umat Islam di seluruh dunia. Demikian, mari kita sama-sama untuk berdoa, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa ahli al-Qur'an wa birril walidain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wal dhayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Hajah Munirah yang tetap, ya, online, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.